Halo teman-teman semua, balik lagi di channel YouTube saya Abai Teknisi. Dan sekarang saya akan memperbaiki sebuah jam digital. Jam digital ini menggunakan display LED dot matrix P10 dengan ukuran panjangnya itu dia 32 cm, lalu tingginya itu 16 cm ya teman-teman. Jam digital ini kerusakannya itu dia bisa dibilang mati atau tidak bekerja ya teman-teman, karena di sini dia hanya menyala bergaris-garis saja, beberapa garis pada bagian tengahnya. Oke, tanpa basa-basi saya akan mencoba untuk membongkarnya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang jam digitalnya sudah saya bongkar ya teman-teman, bisa diperhatikan di sini. Dan setelah saya perhatikan, ini pada bagian dalam power supply-nya itu elko-nya ada 2 buah yang apa ya, yang mengalami kerusakan ya gitu kira-kira, karena dia seperti membengkak pada bagian atasnya ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat itu dia membengkak, ada 2 elko itu pada bagian atasnya, dia agak menonjol ke atas pada sisi bagian atasnya. Dan kemungkinan bisa apa ya, kerusakannya itu bisa saja pada bagian power supply-nya ini ya teman-teman, karena elko-nya rusak, lalu tegangannya itu tidak stabil ya, jadi menyebabkan rangkaian jam digitalnya itu mengalami error karena tegangannya itu tidak cukup ya teman-teman, bisa saya katakan begitu. Tapi sekarang saya akan mencobanya dulu teman-teman menggunakan power supply. Oke, di sini tegangan saya akan mengesetnya menyesuaikan dari tegangan modul jam digitalnya teman-teman. Jadi kita perhatikan dulu di sini ada butuh tegangan berapa volt ya. Oke, bisa kalian perhatikan itu di sini dia membutuhkan tegangan 5 volt DC ya, bisa teman-teman lihat. Oke, dan begitu juga dengan display dot matrixnya, dia tegangannya 5 volt juga, karena sebelumnya itu saya perhatikan ini itu dia satu jalur dia, ini tadi untuk pembagian tegangannya ini satu jalur di paralelnya. Dan bisa kita perhatikan juga di sini itu teman-teman, power supply-nya tegangannya pun sama, outputnya 5 volt 10 ampere. Jadi ini cukup besar ya teman-teman, ampernya 10 ampere tapi tegangannya kecil, cuma hanya 5 volt. Dan di sini saya akan mencoba menggunakan power supply saya, power supply rakitan saya akan mengesetnya di tegangan 5 volt, kita sesuaikan. Oke, kita akan menyalakannya ya teman-teman. Di sini kita akan satukan, agak susah sih tangan satu. Oke, lalu satunya lagi itu akan coba gini untuk jalur negatifnya. Kita coba untuk menjadikannya. Oke teman-teman,
bisa diperhatikan. Nah, bisa teman-teman lihat itu hanya bergaris-garis gitu aja ya teman-teman. Lalu di sini saya perhatikan ampernya itu tidak normal ya teman-teman. Ini ampernya 5 ampere lebih, hampir 6 ampere ya tembusnya. Lalu tegangannya itu drop, bisa teman-teman perhatikan ini drop. Berarti kemungkinan di sini ada bagian-bagian yang short ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menyuntikkan tegangan pada bagian modulnya saja, lalu bergantian dengan panel displaynya. Sekarang saya akan melepas untuk kabel ground untuk ininya ya teman-teman. Kabel ground untuk panel displaynya nggak usah digunakan. Kita akan mencoba untuk menyalakan ini dulu, berapa ampernya, apakah normal. Oke, di sini saya tidak menghubungkan panel displaynya ya, ini kabel panel display. Saya akan menyalakan ininya aja ya teman-teman. Bisa diperhatikan. Nah, di sini tuh ampera normal teman-teman, 0,51. Berarti ada kemungkinan juga ini pada bagian ini rusak, pada bagian displaynya ini rusak. Oke, saya akan coba untuk menyuntikkan tegangan. Pada bagian panel displaynya. Oke, bisa teman-teman perhatikan di sini itu ampere naik ya teman-teman, seperti ada yang short. Saya akan coba, di sini ada 3 bagian panel dan masing-masing itu tegangannya itu dia diparalelkan ya teman-teman. Saya akan coba cabut ini, ampere turun. Kita cabut, kita perhatikan. Oke, ampere turun menjadi 1,53. Saya mencoba cabut keduanya. Oke, di sini 00 ampernya. Oke, sekarang kita melepas semuanya dulu ya teman-teman, satu persatu kita akan coba. Dari yang ini dulu ya teman-teman. Oke, LED-nya menyala namun ampere besar. Yang kedua, ini LED tidak menyala, LED tidak menyala sama sekali, ampernya 1,30. Sedangkan yang tadi sih kita sudah mencobanya ya. Oke, bisa dipastikan ini 2 buah ini kayaknya sih short, ada beberapa IC yang short. Lalu di sini ini saya nggak tahu nih, entah short entah putus, nggak tahu kenapa. Tapi yang saya herankan itu kok airco-nya rusak, tegangan drop, bisa menyebabkan short. Oh iya teman-teman, saya lupa, kata si pemiliknya ini ini sudah pernah mereka coba untuk menggantinya. Kalau nggak salah dia sudah pernah diganti ini teman-teman. Iya, ini sudah pernah diganti mereka katanya, karena mereka mempolis ininya juga rusak. Kalau nggak salah ada di sini. Nah, kayaknya ini sih dia. Loh. Oke. Oh ya, ini kemarin mencoba menggunakan power supply ini ya teman-teman. Nah, tapi di sini yang anehnya itu teman-teman, saya menemukan bahwasanya ini tegangannya itu berbeda dengan yang bawaan. Tapi ukurannya sama. Oops. Ada yang aneh ya teman-teman. Kita lihat di sini
Ini yang baru, ini yang lama. Bisa kita perhatikan di sini outputnya itu 5 volt 10 ampere, sedangkan di sini outputnya 12 volt 5 ampere. Berarti ini sebenarnya sih rusaknya cuman pada bagian ini aja ya teman-teman, cuman pada bagian power supply-nya saja. Jadi mereka itu salah mengganti power supply-nya, tegangannya terlalu tinggi 12 volt, sedangkan yang dibutuhkan hanya 5 volt. Dan mungkin ini ya teman-teman yang menyebabkan panel dot matrixnya ini rusak gara-gara itu. Dan bisa aja ininya pun bisa padam atau apa gimana ya teman-teman, bisa rusak juga ini karena diinputkan tegangan yang cukup besar 12 volt, sedangkan dia hanya membutuhkan tegangan 5 volt. Jadi oke, sekarang saya akan cobanya dulu ya teman-teman. Cek apa adanya makin panas pada bagian IC nya. Kita coba untuk oke, ini menyala tapi ampere besar. Kita coba pegang IC nya. Nah di sini ini IC nya panas ya, ini panas IC nya. Ini berarti korslet, bisa dipastikan ini teman-teman korslet. Oke, jadi mungkin kerjaannya kita tunda karena saya nggak punya gantinya ini ya teman-teman. Saya nggak punya gantinya ini, dan mungkin ini kerusakannya cuman hanya sepele ya teman-teman. Hanya ininya saja yang rusak menurut saya ya, menurut saya ini ya, rusak. Jadi mereka menggantinya dengan power supply yang salah, jadi menyebabkan rusaknya malah bertambah berat ya teman-teman ke sini ya. Bisa saja nanti ininya pun rusak juga ini, mungkin ini saya nggak tahu ini entah putus atau enggak bagian apanya. Ini tadi memang menyala tapi nggak tahu ini nanti setelah saya mencoba untuk menggantinya nanti apakah ini bisa jamnya ininya, modul jam digitalnya rusak juga atau enggak ya teman-teman. Mungkin ini kerjaan kita tunda dulu karena saya nggak ada spare partnya juga. Dan untuk power supply-nya nanti ini teman-teman saya nggak perlu membelikan yang seperti ini, saya nanti cukup membongkarnya lalu mengganti elko-nya agar tegangannya normal ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segini aja video saya tentang memperbaiki jam digital dot matrix. Mungkin untuk teman-teman yang belum paham ya, atau ya apa ya, pokoknya usahakan jika mengganti sesuatu itu harus dicek dulu tegangannya apakah sesuai, lalu ampernya. Kalau ampere sih nggak masalah, kalau lebih rendah pun sebenarnya nggak masalah. Tapi yang pasti itu di sini kalau sempat tegangannya itu berbeda lebih tinggi, itu bisa mengakibatkan kerusakan yang fatal. Yang tadinya rusaknya ringan seperti mungkin ini tadi ya, jadi rusaknya fatal, bisa merembet kemana-mana ya teman-teman. Bisa ini tadi short, setelah saya cek menggunakan power supply tadi, saya nggak tahu apakah tiga-tiganya rusak semua atau empat-empatnya sama modulnya juga. Oke, jadi ini pelajaran buat teman-teman semua, jangan sampai salah ya. Mungkin kalau yang untuk yang profesional mungkin nggak mungkin salah, kayaknya sini yang belum paham sekali atau gimana gitu, atau dia lupa nggak memperhatikan tegangannya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini jika bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.